Jelas yang juga ya. Nanti malah jadi berapik. Oke, untuk Coach Sakti dipersilakan untuk memberikan materinya, Coach. Untuk Coach Sakti berikan tepuk tangan. Oke. Rencana sampai jam berapa nih, Mas Bisri? Untuk rencana itu terserah Coach Sakti saja. Kapan sekiranya acara selesai, kita selesaikan. Itu, Coach. Baik. Yang pasti sebelum asar ya. Iya, Coach, pastinya. Oke. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, baik. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa di sarana Zoom meeting online ini dalam acara training motivasi muhasabah. Betul ya, Mas Bisri? Nggak salah Ya, acara kan kita? Enggak. Menjadi muslim-muslimah atau pribadi sukses bahagia. Ini muslim-muslimah semua ya, Mas Bisri ya? Iya, Kak. Baik. Oke. Kita sebelum share screen, ada yang mau saya tampilkan dulu. Mana ya? Oke. Oke, langsung aja. Langsung. Sambil kenalan dulu, nama saya Sakti Syahputra. Saya 12 tahun yang lalu mendirikan lembaga pelatihan bimbingan belajar bintang solusi mandiri, jadi sales, marketing, kepala cabang sampai jadi brand manager, marketing director, sampai jadi penasihat atau komisaris di bintang solusi mandiri. Karena basicnya marketing and marketing needs communication, apapun profesi kita butuh kemampuan komunikasi. Akhirnya belajar dari berbagai guru. Saat ini saya sebagai Kepala Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia dengan 7.277 alumni se-Indonesia dan Malaysia. Jadi guru atau dosen ilmu komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Menulis 7 buku, How to be a Winner, Dokter Siswa, Pembelajaran Asli Menyenangkan buat Siswa, kemudian 100 Motivasi, Keep Moving On, Do and Believe It, Jejak-Jejak Rindu, Ramadan pada tahun ini, indahnya Ramadan tahun ini, Second Chance, sama buku Hai Pemuda Matahari. Alhamdulillah, saya tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Istri 1, anak 1, suku Minang Jawa, Bapak Minang, Ibu Jawa, istri Jawa Sunda. Usia 33 tahun, tinggal di Jalan Balai Pustaka 2, nomor 31, RT 2, RW 10, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung. Jadi trainer, motivator, dosen, penulis buku, kuliah lagi S3 di S1 Ilmu Komunikasi, S2 Komunikasi di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, S3 di Universitas Sahid semester 5. Itu perkenalan saya. Oke, kita mulai ya. Selamat datang menjadi pribadi sukses bahagia. Kelihatan nggak nih share screen-nya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Jelas sekali. Ya. Kelihatan, Kak. Baik. Nomor telepon ada di grup ya. Tadi udah dimasukin grup 0812 8328 8353. Ini saya slideshow. Subscribe channel YouTube Sakti Nabil ya, YouTube saya, kemudian Instagram Sakti Nabil juga, Twitter Sakti STMI, Telegram Sakti Syahputra. Baik,
menjadi muslim-muslimah atau pribadi yang sukses dan bahagia. Banyak orang sukses, tapi hidupnya nggak bahagia. Betul ya? Banyak orang yang bahagia, tapi hidupnya nggak sukses. Maka pribadi yang lengkap itu adalah pribadi yang harus selalu sukses dan bahagia. Seperti idola kita, umat Islam, penerus masa depan bangsa. Kelihatan ya? Ininya, PowerPoint-nya. Kelihatan kok. Menjadi pribadi sukses bahagia berarti menjadi pribadi yang istimewa. Istimewa itu jelas kalau umat Islam, pribadi yang wajib kita teladani adalah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dilempar kotoran unta, beliau nggak marah. Besok orang yang lempar kotoran unta itu sakit, siapa orang pertama yang menjenguknya? Yang menjenguk adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita keluar rumah, dilempar kotoran unta, dilempar batu sampai berdarah sama teman, tetangga, saudara kita, marah nggak kira-kira ya? Marah ya. Marah. Klik. Besok kita tahu orang yang lempar kotoran unta atau orang yang nyambit batu kakak kita itu sakit, apa kata kita? Syukurin, mang enak. Ya, sombong banget, belagu banget sih lo jadi orang ya. Itulah kita, itulah saya, tapi saya berusaha menghindari itu, sangat berusaha menghindari itu, untuk tidak menjadi orang-orang yang emosional. Makanya kita harus menjadi pribadi yang sukses dan bahagia, menjadi pribadi yang istimewa, meneladani teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau? Mau. Pasti. Kalau mau, yuk ikutin saya. Boleh ditutup audionya, boleh dibuka audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berjanji, saya akan bersungguh-sungguh, saya akan benar-benar, saya akan serius memperbaiki diri saya, membenahi diri saya, meluruskan diri saya, agar saya bisa menjadi, bisa diikuti di rumah masing-masing ya, pribadi yang bermanfaat dan dapat membahagiakan banyak orang. Hari ini saya berjanji, saya akan buktikan kepada orang tua saya bahwa saya adalah anak terbaik yang pernah mereka besarkan. Hari ini kami berjanji, kami akan buktikan kepada orang-orang yang meremehkan kami, yang mencaci maki kami, yang menghina kami, yang merendahkan kami, yang tidak percaya dengan kami. Kami akan buktikan bahwa kata-kata mereka semua salah. Hari ini saya berjanji, saya akan buktikan bahwa dimanapun saya ditempatkan, apapun posisi saya akan memberikan kontribusi terbaik saya. Karena saya yakin Allah tidak menilai kami dari posisi, tapi Allah menilai dari kontribusi dan amal yang kami perbuat. Saya akan buktikan jika ada 1000 orang yang bersungguh-sungguh, serius, menuntut ilmu, belajar, berprestasi, sholat 5 waktu, ikutin saya, baca Quran setiap hari, hafal Al-Quran setiap hari, jadi anak soleh-soleha di jalan Allah, maka saya akan pastikan bahwa salah satunya adalah saya. Jika ada 100 orang yang bersungguh-sungguh, serius, menuntut ilmu, belajar, berprestasi, sholat 5 waktu, baca Quran setiap hari, hafal Al-Quran setiap hari, jadi anak soleh-solehah di jalan Allah,
maka saya akan pastikan adalah saya. Jika ada 10 orang yang bersungguh-sungguh, serius, menuntut ilmu, belajar, berprestasi, sholat 5 waktu, baca Al-Quran setiap hari, hafal Al-Quran setiap hari, jadi anak soleh-solehah di jalan Allah, maka saya akan pastikan bahwa salah satunya adalah saya. Dan jika hanya ada 1 orang yang bersungguh-sungguh, serius, menuntut ilmu, belajar, berprestasi, sholat 5 waktu, baca Al-Quran setiap hari, hafal Al-Quran setiap hari, jadi anak soleh-solehah di jalan Allah, maka saya akan pastikan, itu adalah saya, itu adalah saya, itu adalah saya. Angkat tangannya, ikutin saya, ikutin Kak Sakti, masuk, masuk, masuk. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sudah berkomitmen menjadi orang-orang pribadi yang sukses dan bahagia dan pribadi yang istimewa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mempelajari sejarah idola kita, sejarah teladan kita, yang kemarin adalah tanggal merah, hari libur nasional, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa itu tujuan Maulid Nabi Muhammad SAW? Tujuannya jelas supaya umat Islam mengingat kembali siapa idola sesungguhnya, siapa panutan sesungguhnya, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya di kesempatan Hari Raya umat Islam, yaitu hari Jumat ini, di akhir Oktober ini, Sakti juga mau menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa sahabatnya. Boleh? Waktu kecil namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Kelihatan ya slide-nya ya. Lahirnya di kota Mekah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Oh, ada yang masuk. Ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan dan ibunya meninggal dunia ketika beliau masih sangat kecil sekali, kemudian dibantu disusui oleh wanita perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah dan diasuh juga oleh Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah tumbuh anak-anak menjadi remaja dan menuju dewasa menjadi seorang penggembala kambing. Dan Muhammad bin Abdullah belum dapat gelar Nabi, belum dapat gelar Rasul, sudah mendapatkan gelar Al-Amin oleh masyarakat. Apa itu Al-Amin? Yang dapat dipercaya. Jadi kalau di balik bukit ada pasukan akan menyerang kita, percaya masyarakat, percaya Muhammad karena kau telah dapat gelar Al-Amin. Tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, warga sekitar kalau mau pergi perjalanan jauh, ada barang-barang berharga di rumahnya, dititipin di rumahnya Muhammad bin Abdullah. Karena yakin Muhammad bin Abdullah itu orangnya Al-Amin. Masya Allah, luar biasa. Begitu percayanya orang kepada beliau, meskipun beliau belum menjadi seorang nabi saat itu. Kerjanya bagus dengan perusahaan Siti Khadijah radhiyallahu anha, kerjanya baik, Siti Khadijah tertarik, kirim utusan, singkat cerita, akhirnya menikahlah Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah. Muhammad bin Abdullah menikah di usia 25 tahun, menikahi Siti Khadijah di usia 40 tahun. 15 tahun lebih tua. Yang nanti kita tahu, Siti Khadijah akan menjadi wanita pertama yang masuk Islam. Di usia 40 tahun, Muhammad bin Abdullah mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril. Yaitu turunnya Quran surah Al-Alaq. Iqra ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Iqra bacalah, Iqra bacalah, Iqra bacalah. Muhammad saat itu panas, dingin, menggigil, luar biasa. Dan Masya Allah luar biasanya, idola kita yang bernama Muhammad bin Abdullah ini,
ternyata seumur hidupnya sakitnya cuma 2 kali. Sakitnya cuma 2 kali. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan, yaitu pada saat akan mendapatkan wahyu pertama dan pada saat akan meninggal. Ini membuktikan Muhammad bin Abdullah, yang kita akan kenal nanti akan menjadi seorang Nabi dan Rasul, punya fisik yang bagus, fisik yang baik, fisik yang prima, pola makannya teratur, dan mencintai olahraga. Kalau kita bagaimana? Pernah sakit gak teman-teman? Sekali lebih? 5 kali lebih? 10 kali lebih? Emang kita banyak sakitnya ya, masuk angin dikit udah hacim gitu ya, batuk sedikit, aduh aku demam nih ayah ibu gitu ya. Emang banyak sakitnya, mau banyak makan, olahraganya lemes. Mau ke rumah Pak RT aja pakai motor, betul ya? Benar-benar mager, malas gerak, benar-benar malu. Juga termasuk nasihat kepada diri saya. Iqra bacalah, Iqra bacalah, Iqra bacalah. Akhirnya berubahlah status Muhammad bin Abdullah menjadi orang manusia biasa, menjadi seorang nabi dan rasul. Khataman nabiin, nabi dan rasul yang terakhir. Jadi nggak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Lalu kita mengenal dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana nih kalau mau pindah dia? Kita mengenal ada sahabat utama baginda Nabi. Kecepatan. Balik lagi. Abu Bakar As-Siddiq. Laki-laki yang imannya kalau ditimbang seluruh iman umat Islam di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, masih beratan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya manusia, bukan golongan Nabi, bukan golongan Rasul yang bisa masuk surga dari 8 pintu. Kita dapat pintu surga 1 aja, seneng nggak kira-kira teman-teman? Seneng banget ya. Anak zaman now sebutnya seneng bingit. Ini dapat ada pintu surga namanya Ar-Rayyan, yang bisa masuk itu cuma orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita tidak hanya ketemu di pintu Zoom meeting online saat ini, tapi kita ketemu di pintu surga Ar-Rayyan nanti. Amin. Darul Arqam bin Arqam, rumah Arqam bin Arqam menjadi saksi ketika dakwah Rasulullah masih sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena jumlah umat Islam belum banyak saat itu. Kalau langsung terang-terangan terbuka, bisa habis terkena pasukan kafir Quraisy. Ketika masuk tahun kesedihan Rasul pada saat istrinya Siti Khadijah meninggal dan pamannya Abu Thalib Hamzah meninggal, Allah Subhanahu wa taala menurunkan tanda-tanda kebesarannya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang Indonesia sebutnya Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa melalui Sidratul Muntaha, lalu timbullah perintah sholat. Itulah kenapa sahabat-sahabatku begitu banyak umat Islam yang mencintai negara Palestina. Salah satu alasan utama adalah di Palestina ada Masjid Al-Aqsa, masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang namanya tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1. Kita pun juga sudah seharusnya mencintai negara Palestina yang saat ini masih dalam penjajahan negara Israel. Lalu menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian ulama mengatakan menikah di usia 7 tahun, sebagian ulama mengatakan di usia 8 tahun. Namun satu rumah, sebagian ulama mengatakan di usia 11 tahun, sebagian ulama mengatakan di usia 12 tahun. Tingkat kematangan, kecerdasan, kedewasaan yang jauh lebih baik dari kita Siti Aisyah. Dan mukjizat yang sering kita baca-baca berulang-ulang setiap harinya, apalagi dirutinkan, diperbanyak di bulan Ramadan, yaitu Al-Quran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal, salah satu peristiwa yang sangat mengharukan sekali. Pada hari itu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril sama malaikat Israel untuk turun ke bawah. Kotor emang, kotor. Ini orang.
bisa sih? Bentar ya. Oke. Mana tadi tuh? Nah, sampai mana tadi dulu? Saya lupa. Oh iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril. Oh, ini dia nih. Hai Jibril, hai Israel, laksanakan perintahku hari ini. Oh, nggak bisa ya, sebentar. Bisa. Cabut nyawa Rasul hari ini. Kalau beliau menolak dicabut nyawanya hari ini, balik lagi ke atas. Nah. Sip. Nah. Turunlah malaikat Jibril sama malaikat Israel. Tiba-tiba masih di atas langit malaikat Jibril berhenti. Sip. Karena malaikat Jibril berhenti, malaikat Israel juga berhenti. Sip. Ditanya sama malaikat Israel. Hai Jibril, kamu kenapa berhenti? Udah deh, kamu lanjutin, saya nggak sanggup. Kenapa? Udah kamu turun duluan aja. Kenapa? Apa jawab malaikat Jibril? Saya nggak tega kamu mau cabut kekasih saya. Aneh nggak tega ente mau cabut kekasih aneh. Saking cintanya malaikat Jibril, saking dekatnya malaikat Jibril sama Rasulullah SAW. Jadi dianggapnya Rasul itu adalah kekasihnya. Turunlah malaikat Israel. Rasul sedang sakit, panas, dingin, demam saat itu. Di bawah pangkuannya Fatimah. Ketok pintu malaikat Israel. Tok, tok, tok. Dibuka sama Fatimah. Dia tengok ke kanan. Dia tengok ke kiri. Nggak ada orang. Emang bukan orang yang datang. Yang datang adalah malah malaikat. Dan cuman satu orang yang dapat kalimat seperti ini dari malaikat Israel. Ya Muhammad, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Waduh, mantep banget nih pertanyaannya. Halo, Tri Asih Handayani, apa kabar? Tinggal di mana, Tri Asih? Di Palembang, Kak. Palembang. Coba Tri Asih Handayani bayangin nanti Bada Isa, malaikat Israel datang ke tempatnya Tri Asih Handayani. Dia nggak minta nasi Padang, pempek Palembang, apalagi tahu bulat. Itu nggak penting buat malaikat Israel. Nanya sama Tri Asih Handayani, ya Tri Asih Handayani, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Kira-kira jawaban Tri Asih Handayani apa? Ditunda lah, Kak. Oh, ditunda ya. Kirain udah siap ya Tri Asih ya. Oke. Terima kasih Tri Asih. Kita cari. Nah, ini ada Hani Rahmayanti. Apa kabar Hani? Halo Hani, boleh dibuka audionya? Langsung tutup video. Mungkin ketakutan ya. Bisri Mustafa aja deh. Halo Bisri Mustafa, apa kabar? Alhamdulillah, Coach. Baik. Kalau Tri Asih Handayani, Ba'da Isa, Bisri Mustafa, Ba'da Maghrib, nanti datang malaikat Israel. Emang kalau orang baik itu jangan lama-lama di dunia ini mungkin ya. Ketemu sama Bisri Mustafa tuh malaikat Israel nanya,
Nggak mungkin dia nanya minta gado-gado, ya, seblak, ketoprak, nggak penting buat malaikat Israel. Nanya sama Bisri Mustafa, ya Bisri Mustafa, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Kira-kira jawaban Bisri Mustafa apa? Izinkan, Coach. Diizinkan? Iya, Ya? Coach. Aduh. Ya, diizinkan. Mantap banget nih jawaban muslim sejati ya. Luar biasa. Keren, keren, keren. Kalau saya jawabannya kayak Triasi Handayani, ditunda aja ya. Duh. Ya, teman-teman, mulai dari sekarang, kalau ada salah-salah sama Bisri Mutofa, minta maaf deh ya. Utang piutang, anggap aja lunas ya, cuma 1.000-2.000 kan. Baik, kita cari lagi, satu lagi. Cecilia Fitrianingsi, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Pak. Bisri Mustafa, Ba'da Maghrib, Cecilia Fitrianingsi, Ba'da Asar nanti, ya Allah. Emang kalau orang baik nih ya, nggak lama-lama. Ini kebanyakan orang Palembang, jangan-jangan ya? Cecilia tinggal di mana? Dari Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Kalau di Bangka Belitung, waktu asar jam berapa? Kalau di Palembang jam berapa? Waktu asar jam 12:01, Coach. Asar. Oh, asar. Asar sih sebelum jam 4, Coach. Kisaran jam 4 kurang 1/4 sih. Oh iya, duluan saya ya, Jakarta ya, lupa. Oke, saya asar 14.51 ya, pokoknya sebelum 14.51. Halo, Cecilia. Iya, Pak. Nanti pada asar malaikat Israel datang ketemu Cecilia. Ya, bukan minta Indomie, bukan minta beras, apalagi minta kecap. Nggak penting malaikat Israel tuh kecap, Indomie, beras ya. Nanya sama Cecilia, ya Cecilia, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Kira-kira jawaban Cecilia apa? Kalau bisa, ditunda aja dulu, Pak. Oh iya, Cecilia belum siap ya? Iya, Pak. Oke, ya. Nggak apa-apa ya Cecilia, jangan nangis ya. Oke. Ya, baik. Ya, terima kasih. Cuman itu hanya seandainya. Artinya apa? Pertanyaan itu tidak mungkin hadir kepada kita semua, termasuk saya. Pertanyaan itu cuma hadir kepada idola kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Emang Masya Allah luar biasa, Rasul dapat pertanyaan begitu dari malaikat Israel. Rasul nanya, malaikat Jibril kemana? Bahasa kita begitu. Karena Rasul udah tahu kalau kita akan meninggal itu akan dibersamai 2 malaikat, yaitu malaikat Jibril sama malaikat Israel. Kalau nggak percaya itu cek sendiri aja ya. Gimana ngeceknya ya? Terus ngasih tahu ke temen gimana gitu kalau udah dateng. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa WhatsAppan dulu kita. Nggak bisa. Langsung ditelepon tuh. Kalau bahasa kita begitu. Telepon malaikat Jibril kan masih di atas langit tuh. Jibril, ayo turun. Turun dia. Tapi malaikat Jibril udah turun, nggak mau melihat Rasul, memalingkan muka begitu, memalingkan badan kayak orang lagi ngambek gitu. Pernah ngambek nggak, teman-teman? Pernah ya, laki aja pernah ambek tuh, apalagi perempuan ya. ABG kah? Ambek kan? Kenapa sih malaikat Jibril begitu? Ya nggak tega, orang yang dia cintai, yang dianggap kekasihnya mau dicabut, siapa yang tega coba melihat hal seperti itu? Tuh udah datang kata malaikat Israel. Rasul nanya lagi, kalau begitu nanti nasib umatku bagaimana ya? Masya Allah. Udah mau meninggal dan ingat adalah umatnya. Apa jawaban malaikat Israel? Kamu tenang aja. Sudah ada 2 hal yang akan menyelamatkan umatmu di dunia ini, yaitu Al-Quran dan
hadis. Baru hatinya sudah agak tenang, lalu mengatakan, baik, kalau memang sudah waktunya silakan cabut nyawa hamba. Dicabut teman-teman dari ujung kaki. Sakitnya luar biasa, sebaik, sekeren, sebagus, semulia akhlaknya baginda Nabi, itu sakitnya sakaratul maut bagikan 1000 tusukan pedang. Tebasan pedang, tusuk ya. Tusuk juga bisa, tebasan pedang. Pernah ketusuk duri atau jarum nggak? Itu cucunya pedang, cicitnya pedang. Nah ini gimana kalau pedang beneran? Dalam merintis kesakitan sakaratul maut, Rasul berdoa, ya Allah, seperti ini rasanya sakitnya sakaratul maut, ya Allah. Biar hamba saja yang merasakan, ya Allah, umat hamba jangan. Itu salah satu doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti teman-teman, Kasakti, kita semua nanti akan merasakan proses sakaratul maut. Sampai di Gorgoro, Gorgoro ini bahasa Indonesia ada tenggorokan, keluarlah kalimat yang terkenal, yang masyhur sekali kita tahu. Rasul mengucapkan apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kita tanya sama Man Satu Subang. Siapakah namanya Man Satu Subang? Halo. Halo, Kak. Farhan ya namanya. Far apa tuh? Iya, Kak. Oke. Mas Farhan tinggal di Subang? Di Cikarang, Kak. Oh, Cikarang. Mas Farhan ini umatnya Nabi Muhammad bukan? Iya, Kak. Berarti cara nggak langsung Nabi Muhammad pada saat akan meninggal, beliau mengatakan, Farhan, Farhan, Farhan. Banyakin sholat. Mantap. Denny Ar-Rasyid, apa kabar Denny? Baik, Coach. Tinggal di mana? Di Sumedang. Oh, Sumedang. Tahu Sumedang, Ya. gitu ya? Iya, Coach. Tahu, kota tahu. Kota Tahu. Ya. Iya. Denny Ar-Rasyid, apakah umatnya Nabi Muhammad juga? Iya. Berarti cara nggak Pasti. langsung Nabi Muhammad pada saat akan meninggal, beliau mengatakan apa? Denny, Denny, Denny. Banyakin puasa. Luar biasa. Kita tanya lagi sama Anggi Nurfala. Apa kabar Anggi? Alhamdulillah baik. Tinggal di mana Anggi? Di Subang. Subang. Oke. Apakah Anggi umatnya Nabi Muhammad juga? Ya. Iya, berarti cara nggak langsung Nabi Muhammad pada saat akan meninggal, beliau mengatakan apa? Anggi, Anggi, Anggi. Banyakin sedekah. Begitu cintanya baginda Nabi yang pada saat mau meninggal yang diingat adalah kita. Kita nih, sebagai umatnya, ya juga wajib mencintai nabinya. Betul? Kayak lagu gini. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu, Muhammadku. Ya. Dan ternyata teman-teman itu bukan kata terakhir yang Rasul ucapkan. Masih ada satu kata lagi sebelum seluruh nafasnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kata terakhirnya? Solu, solu, solu. Apa tuh? Salat, salat, salat. Solu, 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 salat, salat, salat. Itu kata terakhir, itu berarti sangat penting sekali pesan Rasul kepada kita, yaitu kita harus sholat. Gimana teman-teman sholatnya? Masih bolong-bolong atau udah tepat waktu?
Masih di rumah atau di masjid, musola? Oh, kalau lagi pandemi gini, kayak hadis, boleh di rumah, boleh juga di masjid, musola. Terutama yang laki ya. Itu ternyata penting sekali sholat itu. Ya penting, orang Rasul sebut itu di menjelang meninggal. Mudah-mudahan kita bukan orang yang melalaikan atau meninggalkan sholat, termasuk saya. Amin. Kita lanjut. Klik. Mana nih? Udah pindah belum? Belum ya. Nah. Lembutnya akhlak Rasulullah SAW kepada kaum kafir Quraisy. Sudah saya sampaikan tadi singkat. Ketika ada kaum kafir Quraisy melempar kotoran unta, beliau tidak marah. Besok orang yang lempar kotoran unta itu sakit. Siapa orang yang pertama menjenguknya adalah Rasulullah SAW. Ya. Sama suku Baduy ada yang buang air kecil sembarangan. Umar udah keluarin tebang. Sering saya tebas aja lehernya dengan pedang saya, ya Rasul. Jangan kamu bersihin itu. Diajak ngobrol suku Baduy. Dan akhirnya mengerti dengan bicara heart to heart, dari hati ke hati. Ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada Aisyah, "Hai Aisyah, apa amalan Rasul yang belum pernah saya lakukan?" Di sana ada, di dekat pasar ada kakek tua buta orang Yahudi, Rasul sering kasih makan orang itu. Akhirnya jalan, Abu Bakar ke situ, setiap dikasih makan, kakek tua buta orang Yahudi itu selalu mengatakan, Muhammad itu gila, Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu akan menghancurkan kita semua. Dikasih makan lagi, dikasih makan lagi, dikasih makan lagi. Jawabannya sama. Muhammad itu gila, Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu akan menghancurkan kita semua. Masuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya ada kakek tua buta orang Yahudi itu merasakan hal yang berbeda. Makanannya tidak selembut yang biasanya, tidak sehalus yang biasanya. Lalu kakek tua buta orang Yahudi itu menanyakan, ini bukan makanan yang biasa engkau kasih makan ke saya ya? Bukan, kek. Kemana orang yang suka kasih makan saya? Orangnya sudah meninggal. Waduh, sayang sekali. Saya belum kenalan sama orang itu. Siapa ya orang itu? Orangnya yang suka kakek sebutkan. Benar kakek mau tahu? Benar. Nabi Muhammad SAW. Langsung kakek tua buta orang Yahudi itu nangis. Ternyata yang selama ini saya hina, saya caci maki, itulah yang selalu memberi makan saya. Anak muda, saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Akhlaknya juga begitu mulia sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau pulang tengah malam, Siti Aisyah sudah tertidur. Rasul ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Nggak ada yang nyaut, Aisyah udah tidur. Udah kekunci pintunya, tok tok tok, assalamualaikum. Aisyah nggak ada yang nyaut, udah tidur. Aisyah masih nggak kedengeran. Tok tok tok, assalamualaikum. Nggak dengar, Siti Aisyah udah ketidur. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasul? Dia tidur di depan pintu rumahnya. Di sepertiga malam Aisyah terbangun merasakan hal yang ganjil. Betul saja. Ternyata suami tercintanya sedang tidur di depan pintu rumahnya. Dia bangun, dia buka pintunya, dia bangun. Rasul, mohon maaf. Sambil berlinang air mata Siti Aisyah. Nggak apa-apa. Dikasih minuman yang biasanya rasanya teh, rasanya manis, sekarang rasanya asin. Beliau tidak marah. Yuk Siti Aisyah, kita minum bersama. Sama anak yatim begitu dekat dan sedekahnya begitu totalitas. Kira-kira saya mau nanya, akhlak kita sama akhlak Rasul itu beda tipis atau beda jauh atau beda jauh banget? Beda jauh banget ya. Nih, saya kasih contoh ilustrasi yang sangat nyata. Kenapa akhlak kita beda jauh banget sama Rasul? Rasul itu teman-teman, kalau beliau selesai sholat, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ingat di rumahnya masih ada uang. Tahu uang? Tahu ya. Dia bangun, dia langsung menuju rumahnya yang terintegrasi menyatu dengan masjid. Diambil uangnya, ditaruh di kotak amal, dimasukkan, kemudian duduk lagi untuk berdoa.
hatinya tenang berdoa, hati beliau khusyuk berdoa, kalau udah nggak ada uang di rumahnya, Masya Allah. Kalau kita bagaimana teman-teman? Tenang nggak hati kita kalau nggak ada uang? Tenang nggak hati kita kalau ada uang? Nah, ya, itulah luar biasanya. Rasulullah itu sedekahnya totalitas. Kita biasanya kalau ada uang baru hati tenang ya. Kalau nggak ada uang hati nggak tenang ya. Luar biasa. Fathu Mekah, peristiwa pembebasan kota Mekah. Di zaman Rasulullah, kita mengenal ada Khulafaur Rasyidin, empat sahabat utama baginda Nabi. Yang pertama, cepetan. Mana nih dia? Balik. Yang pertama namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq yang sudah saya sampaikan tadi, ya, sahabat utama baginda Nabi. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, salah satu sahabat utama baginda Nabi. Pada kesempatan kali ini, saya juga ingin menceritakan salah satu idola saya setelah Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah seorang preman pasar yang jago gulat, jago berantem. Di pasar itu, di Mekah itu, pasar Ukas kalau nggak salah, sering tiap tahun tuh ada lomba berkuda, lomba syair. Jadi syair-syair yang bagus itu, yang menang itu ditempel di Ka'bah ya. Oh itu suku saya tuh yang menang tuh, hebat tuh kan suku saya tuh. Dan ada lomba gulat. Umar itu tiap tahun menang lomba gulat, jagoan. Pada suatu hari Umar merasakan hal yang ganjil. Ada ajaran sesat yang dibawa oleh Muhammad, namanya ajaran Islam. Hari itu beliau mau membunuh Muhammad. Dia jalan, dicolek sama temannya. Mar, ente mau kemana? Mau membunuh itu. Itu siapa? Si murtad itu. Siapa? Muhammad. Siapa lagi? Yang telah memecah belah kita, yang telah menghancurkan berhala-berhala kita, siapa lagi kalau bukan Muhammad mau saya bunuh hari ini? Salah kali ente. Salah kenapa? Ya salah. Salah kenapa? Apa kata temannya? Apa benar kamu mau membunuh Muhammad sedangkan adikmu Fatimah malah masuk Islam? Wah, Umar tahu adiknya masuk Islam makin merah mukanya. Orang lain mau dia bunuh, orang lain mau dia celakain, adiknya sendiri malah masuk Islam. Muter arah ke rumahnya Fatimah. Saat itu Fatimah sedang membaca lembaran-lembaran Al-Quran yang disebut sebagai suhuf. Masuk, Fatimah masuk ke rumahnya, namanya kakak, cocok, pantas dipanggil abang. Iya bang, apa benar berita di luar sana bahwa kau telah masuk Islam? Apa jawab Fatimah? Bang, kalau memang Islam ini agama yang benar. Apa jawab Umar? Sudahlah, nggak usah belit-belit. Ngaku saja apa benar kau masuk Islam. Begitu Fatimah mengatakan iya, ditampar langsung sama Umar. Tas, jatuh tersungkur. Suaminya mau belain, dibanting sama Umar. Tas, jagoan, jago berantem. Ya. Ketika Fatimah jatuh tersungkur, jatuh ya, lembaran-lembaran Quran disebut suhuf itu tercecer. Umar, bahasa anak zaman now tuh kepo, pengen tahu. Apa itu Fatimah? Langsung diberesin Fatimah. Ini suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran-lembaran Quran. Coba saya mau lihat. Gak boleh. Saya mau lihat, gak boleh. Kalau abang, kakak mau lihat, mandi dulu. Diturutin apa kata adeknya. Mandi, udah selesai, kemudian dikasih lembaran Quran itu dan dibaca Quran surat Toha. Ayat pertamanya sama seperti nama suratnya, Toha. Dan seterusnya masuklah cahaya-cahaya hidayah Islam ke dalam diri Umar. Langsung berubah ngomongnya, Umar jadi lembut dan mengatakan, wah, ini ayat-ayatnya begitu indah sekali, belum pernah saya melihat ayat-ayat indah sebaik ini. Di mana Muhammad sekarang, Fatimah? Tidak akan saya beritahu kalau kau akan membunuhnya. Tidak akan saya membunuhnya. Fatimah, di mana dia sekarang? Darul Arqam. Langsung dia ke rumah Darul Arqam. Di situ sahabat lagi pada ngumpul juga, termasuk Hamzah yang jago berantem, pamannya Rasul. Jagoan juga. Ketok pintu,
Tentu belum Assalamualaikum karena belum masuk Islam. Tok, tok, tok. Siapa di luar? Umar. Umar datang langsung dak-dik-duk. Wah, gawat nih. Gimana nih? Wah, gawat nih. Kalau bahasa kita, wah, ngeri dah. Wah, gimana nih? Takutnya kenapa-napa nih. Gimana ya Rasul? Apa kata Rasul? Bukakan pintunya. Kalau dia niatnya baik, ayo kita sambut. Kalau dia niatnya buruk, ayo kita waspada. Sambil terbata-bata dibuka pintunya, Umar mengatakan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Takbir semuanya Rasul dan sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Senang banget. Senang bingit kalau kata anak zaman now. Kenapa? Karena Umar saat itu betul-betul ganjalan, hambatan, halangan yang begitu luar biasa buat perkembangan Islam. Begitu Umar masuk Islam, berubah 180 derajat dari yang sangat membenci Islam menjadi sangat mencintai Islam. Sejak saat itu, Umar bin Khattab menjadi barisan terdepan membela Islam dan membela Rasulullah SAW. Bahkan saking cintanya, Umar pernah menanya begini sama Rasul ketika itu dakwah masih sembunyi-sembunyi karena jumlah umat Islam belum banyak. Itu juga sudah pernah pelajari, kita baca bahwa dakwah Rasulullah ada fase sembunyi-sembunyi, fase terang-terangan. Ya Rasul, ada apa Umar? Bukankah kita ini agama Islam ini agama yang benar? Bala ya Umar, betul Umar. Kalau gitu kita ngapain dakwah sembunyi-sembunyi, kita dakwah terang-terangan saja. Luar biasa. Insya Allah. Bahkan saking cintanya beliau sama Nabi, waktu tahu Nabi akan meninggal, bukannya sedih malah melotot. Ya Umar, Nabi telah meninggal. Kamu ngomong apa? Nabi telah meninggal. Siapa yang bilang Nabi telah meninggal, saya akan tebas lehernya dengan pedang saya. Abu Bakar datang, ya Umar, Nabi telah meninggal, Nabi juga manusia. Abu Bakar yang ngomong, baru percaya Umar. Begitu baiknya, begitu bagusnya akhlaknya Nabi, Nabi juga manusia. Manusia juga pasti akan mati atau meninggal. Ketika Rasul meninggal, jabatan Amirul Mukminin hampir diberikan kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar mengatakan, ya Umar, engkaulah Amirul Mukminin saat ini, pengganti Rasulullah SAW. Enggak, engkaulah Abu Bakar, tapi kau lebih utama ya Umar, kata Abu Bakar. Keutamaan saya akan saya berikan untuk mendukung kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin. Baru setelah Abu Bakar meninggal, Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Pemimpin, Amirul Mukminin. Umar bin Khattab salah satu khalifah yang sangat sederhana, bisa terlihat yang beliau baju zurah kalau nggak salah namanya, atau baju keren lah, atau baju gamis gitu. Cuman 2 baju bagusnya, 1 tambelan lagi. Pernah beliau datang terlambat untuk mengisi sholat Jumat, beliau terlambat. Kemudian pada saat mau mengisi khotib Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat nungguin baju kering. Nungguin baju kering, sederhana sekali hidupnya. Teman-teman pernah nyuci, pernah nungguin baju kering nggak? Ya, ternyata itu pekerjaan mulia. Pekerjaan yang Khalifah Umar bin Khattab pernah melakukannya. Umar bin Khattab ketika berkunjung ke rumah anaknya, namanya Abdullah bin Umar. Hai Abdullah bin Umar, lagi makan apa? Makan daging. Makan daging, sesuatu yang halal ayah. Bukannya senang punya anak udah mandiri, udah bisa beli daging dan makan daging, malah melotot subhanallah. Kamu itu anak Amirul Mukminin. Enak-enakan makan daging. Lihat tuh di luar sana banyak yang susah-susah kelaparan. Dia nggak mau keluarganya, dirinya difitnah sama orang. Keluarga khalifah enak-enakan makan daging, kita susah nih. Nggak mau dia kena fitnah begitu. Ketika lagi rapat sama menteri dan penasehatnya, menteri dan penasehat, ada salah satu menteri mengatakan, atau penasehat lah bahasanya, kita dibingung mau kirim utusan gubernur di Kufah nih, dikasih yang tegas, rakyat ngeluh. Dikasih yang agak lemah lembut, rakyat ngeluh.
Gimana ya, Khalifah? Penasihat yang lain ada yang nyautin. Saya punya calon nih. Khalifah, ini mah nggak usah diragukan lagi. Siapa itu? Kata Khalifah. Umar. Abdullah bin Umar. Wah, nama anaknya. Jangan bawa-bawa nama Abdullah bin Umar dalam kekhalifahan ini. Kalau berhasil kekhalifahan ini, cukup 1 Umar. Kalau gagal, cukup 1 Umar. Tapi Abdullah bin Umar sudah cukup syarat ya khalifah. Beliau orang yang soleh dan bertakwa. Yang soleh dan bertakwa bukan hanya anak Umar. Dia nggak mau membuat dinasti politik kekeluargaan yang besar gitu. Bapak jadi presiden, anaknya di bupati, wali kota. Begitu-begitu beliau nggak mau kena fitnah kayak gitu. Luar biasa, Masya Allah. Ketika suatu tahun, di masa peternakan sapi-sapi, hampir semua peternakan sapi-sapi kurus-kurus, ada satu peternakan yang sapinya gemuk-gemuk. Ditanya sama khalifah ke Pak Peternak. Pak Peternak, iya khalifah, ini sapi punya siapa? Punya Abdullah bin Umar. Wah, sapi anaknya. Coba panggil Abdullah bin Umar. Dipanggil Abdullah Umar. Abdullah bin Umar, iya ayah. Ini gimana cerita sapi ini? Ini sapi ini kita rawat, kita ternak bareng-bareng ayah, dan sekarang hasilnya sudah terlihat merupakan hasil yang layak buat kita. Kita, ayah, ibu, orang tua, kalau punya anak udah sukses berdagang, berentrepreneur, berbisnis, bisa mandiri, bisa bantu-bantu, rasanya senang. Betul nggak? Ini Umar bin Khattab enggak. Apa kata Umar bin Khattab? Subhanallah. Kamu itu anak Amirul Mukminin. Jual sapinya. Ambil yang kamu butuhkan. Sisanya kasih kepada yang membutuhkan. Umar gak mau dibilang orang, diomongin orang, dicibir orang, difitnah orang. Abdullah bin Umar, mentang-mentang anak Amirul Mukminin ya, segala bisnis lancar, ini lancar. Gak mau, dia gak mau kena fitnah seperti itu. Dijaga betul keluarganya, luar biasa. Bahkan pada saat pembagian harta apa ya, harta gonima atau harta warisan, pokoknya pembagian harta di keluarga, harta yang halal buat keluarga saudaranya, keluarganya, kerabatnya, saudaranya ada yang mengatakan begini, Khalifah Umar, kita kan keluargamu, kita kan saudaramu, kita kan kerabatmu, kita yang dapat duluan jatah ini, harta ini, bagi-baginya. Apa jawaban Umar? Kalau kau keluargaku, kalau kau kerabatku, kalau kau saudaraku, tunggu ya nanti belakangan kalau ada sisanya. Masya Allah. Udah tunggu nanti belakangan kalau ada sisanya. Ya Umar nggak bakalan menyisain, itu semua bagus buat fakir miskin. Dan ternyata ketahuan teman-teman, Umar bin Khattab punya hutang. Punya hutang. Teman-teman punya hutang nggak? Ternyata sama ya, Umar bin Khattab juga pernah punya utang. Bayangin sekelas Amirul Mukminin, Baitul Mal dalam genggaman punya utang. Sahabat-sahabatnya Ali, Utsman, Thalha, Zubair berembuk musyawarah, gimana ini? Khalifah kita punya utang. Ya udah kita usulin untuk dinaikin gajinya biar bisa bayar utang. Tapi jangan kita yang ngomong, pasti beliau nggak mau. Lalu siapa yang ngomong? Anaknya aja, Hafsah, salah satu istri Rasulullah SAW. Ayah, ya Hafsah, gimana kalau gaji ayah dinaikin biar bisa bayar hutang? Bukannya senang malah melotot. Hafsah, iya ayah, ini pasti bukan kamu yang ngomong, ada titipan orang ngomong minta melalui kamu ya? Enggak Hafsah. Berusaha menghindar Hafsah. Kau tahu siapa yang saya idolakan? Rasulullah SAW. Berapa dia kasih baju ke kamu? Cuma 2. Bagaimana tidurnya? Tidurnya melalui pelepah kurma, kalau bangun ada bekas di punggungnya. Itu yang orang saya cintai, Hafsah. Dan ketika beliau meninggal, rumahnya itu dijual. Disebut dengan Darul Qadha, rumah buat bayar utang. Ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, beliau mengutus Mesir, provinsi Mesir, dulu bukan negara Mesir ya, dulu provinsi Mesir tuh, diutus gubernur namanya Amr bin As. Amr bin As
istananya megah, bak kaisar, istananya megah, pakaiannya mewah. Pada suatu waktu Amr bin As ingin membangun masjid raya, masjid besar di depan kantor gubernur, tapi terganggu ada gubuk reot orang Yahudi di situ. Dia datang sama kepala proyek, ketemu sama orang Yahudi. Yahudi, iya Pak, kamu tahu? Belum. Ya saya belum kasih tahu. Ada apa Pak? Ini kita mau bangun masjid. Masjid besar, masjid raya. Rumah kamu kena proyek. Mau kita ganti rugi 2 kali lipat. Nggak mau apa, saya udah nyaman di sini. Saya ganti 3 kali lipat. Nggak mau Pak, udah nyaman. Sini kan saya duluan Pak yang bangun. Kemudian Bapak bangun di seberang tuh kantor gubernur. Ya nggak apa-apa. Kok sekarang saya mau digusur Pak? Saya bangun, saya ganti rugi 4 kali lipat. Ya Pak, mau 6 kali lipat juga saya nggak mau Pak. Saya udah nyaman di sini Pak. Marah Gubernur Amr bin As, langsung panggil kepala proyek. Hei kepala proyek, gusur aja nih orang. Digusur. Sedih orang Yahudi, ya ampun. Nasib saya jelek banget. Udah jatuh ketiban ember lagi. Kalau bahasa kita begitu. Tapi orang Yahudi pikir-pikir kan bukan gubernur yang paling tinggi. Masih ada khalifah. Ngadu sama khalifah. Bayangin teman-teman. Itu orang Yahudi jalan kaki dari Mesir ke Madinah. Jauh apa deket tuh? Jauh banget ya, naik pesawat bisa berjam-jam, apalagi jalan kaki mencari keadilan. Zaman dulu boro-boro pesawat ya. Sambil di jalan orang Yahudi itu mengatakan gubernurnya aja galak begini, gimana khalifahnya? Saya bukan orang Islam, apa saya dengerin kalau saya ngadu begini? Oh udah, saya jalan aja. Akhirnya berhari-hari, mungkin juga berbulan-bulan, sampai juga di depan pintu gerbang kota Madinah. Ketemu ada yang lagi duduk di situ. Permisi Pak, ya. Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya terbuat dari apa Pak? Istananya terbuat dari lumpur. Dari lumpur? Dari lumpur. Pengawalnya pasukan berkuda, pasukan memanah, pengawalnya orang-orang fakir, orang-orang yatim, orang-orang miskin. Begitu Pak? Iya begitu. Pakaian kebesarannya, apakah baju keren, baju apa? Apa pakaian kebesarannya Pak? Pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa. Bapak tahu dia di mana? Tahu. Di mana Pak? Di depan ente. Wah, ternyata yang dicari itulah orangnya. Ya zaman dulu nggak ada Facebook, nggak ada Twitter, apalagi YouTube ya. Langsung kalau bahasa kita tuh, ya lapor Pak. Kenapa lapor? Bapak punya gubernur di Mesir zolim, Pak. Zolim. Zolim bagaimana? Ya, saya kan punya gubuk kan. Rumah saya kecil. Saya duluan yang bangun, Pak. Udah jadi beberapa tahun kemudian ada kantor gubernur di depan, di seberang rumah saya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Kemarin, Pak, tiba-tiba Pak Gubernur mau bikin masjid, Pak. Saya digusur, Pak. Saya nggak mau. Saya udah nyaman di situ, Pak. Saya cari keadilan, Pak. Oh, begitu. Iya, Pak. Jangan begitu-begitu aja. Coba kamu lihat di situ tuh. Itu ada tulang. Kamu ambil tulang unta di situ. Apa kata orang Yahudi? Ya, Pak. Kalau tulang unta mah di Mesir juga banyak, Pak. Saya mau cari keadilan. Udah kamu ambil. Iya dah. Diambil sama dia. Tulang unta dikasih ke Khalifah Umar, disodet pakai pedang. Strek. Nih, kamu kasih sama Gubernur Amr bin As, sampaikan salam dari saya Amr bin As. Sampaikan salam saya dari Khalifah Umar bin Khattab. Langsung jalan kaki lagi dari Madinah ke Mesir. Ya. Sampai lagi di Mesir berhari-hari. Ya. Kemudian saya haus sebentar. Sampai di depan pintu gerbang kota Madinah, ketemu Pak Gubernur, kota Mesir, kantor gubernurnya. Nah, permisi Pak, ketemu Amr bin As. Iya, saya baru menghadap Khalifah. Lalu, saya dapat tulang nih buat Bapak, kata dia begitu. Amr bin As dapat tulang disodet begitu, keringat bercucuran, langsung panggil kepala proyek. Hei kepala proyek, ini masjid gak jadi diriin. Ini gubuk orang Yahudi, diriin lagi.
makin bingung orang Yahudi itu, baru tahu saya ada pemimpin sekelas gubernur cuman takut sama tulang, kata dia begitu. Ini sebenarnya seperti apa? Ada apa sebenarnya Pak Gubernur? Ini sebuah peringatan kepada saya dari Khalifah Umar bin Khattab. Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang kamu jadi seorang pemimpin ya, kamu bersikap acuh tak acuh cuek dengan rakyatmu. Kamu harus lurus adil kepada rakyatmu. Kalau kau tak bisa, bagaimana contoh Rasulullah SAW. Kalau kau tak bisa lurus, kalau kau tak bisa adil, maka saya yang akan meluruskan kau dengan pedang saya. Waduh, siapa yang nggak takut digituin? Ternyata Pak, Islam itu adil ya. Adil. Kamu nih jangan apa-apa lapor aja. Iya Pak, mohon maaf. Kalau gitu Pak, Master Cahaya Hidayah Islam. Ini gubuk rumah saya. Mau kamu jual? Enggak Pak. Saya kasih Pak. Saya infakkan. Nama sumur-sumurnya Bapak ambil aja dah. Nih Bapak saksiin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Begitulah caranya, bukan dengan senapan, bukan dengan ancaman, dengan keteladanan, akhlak perilaku yang baik, orang masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab sedang melakukan, zaman sekarang namanya belusukan, sebenarnya kata belusukan itu sudah ada dari zaman Nabi ya. Beliau melihat kondisi rakyatnya, dan di suatu rumah ada suara bayi terdengar nangis. Ibunya lagi masak, kemudian tunggu ya nak, sabar ya nak. Lagi masak, nggak matang-matang. Bingung kemarin masak, tadi nggak matang-matang. Akhirnya kayak kita nangis deh, pernah nangis nggak? Kalau nangis tuh biasanya setelah nangis itu ngantuk. Akhirnya bayi itu ngantuk, ketok pintu, tok 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 tok. Dibuka sama ibunya, set. Dia nggak tahu yang dia lihat adalah Khalifah Umar. Iya Pak, ibu masak apaan Bu? Kok belum matang-matang? Saya nggak masak apa-apa, Pak. Ah, itu bunyi blubuk-blubuk tuh apaan, Bu? Bahasa kita gitu. Saya cuma masak batu, Pak. Saya udah nggak punya apa-apa lagi yang mau dimasak, Pak. Apa jawaban Umar? Umar mengatakan begini, keren banget. Emang Khalifah Umar gimana sih ngurus rakyatnya, Bu? Ibu itu menjawab dengan sejujurnya yang nggak tahu di depan ada Khalifah Umar. Ah, Pak. Khalifah Umar, Pak, orangnya zalim, Pak. Zalim. Nggak ngerti nasib rakyat kecil seperti kita. Wah, ininya nih ajudannya, sahabatnya di sampingnya udah mau kesel aja bawaannya. Langsung dipegangin sama Umar. Baik, Bu, tunggu sebentar ya. Jalan tuh. Akhirnya ke gudang logistik, ambil gandum kan. Sahabatnya, ajudannya, sini Khalifah biar saya bawain. Jangan. Apa kau sanggup nanti menanggung beban dosa saya? Langsung diem. Dibawain, ibu ini Bu, ayo saya masakin Bu. Cek dimasakin, udah matang, bangunin anaknya Bu, ayo kita makan bersama. Makan bersama. Setelah memakan bersama, ibunya mau ngomong apa? Makasih ya Pak, ternyata Bapak lebih baik dari Umar bin Khattab. Iya Bu, sama-sama. Ibunya lupa, belum kenalan sama Bapak itu. Mohon maaf Pak, saya belum kenalan. Nama Bapak siapa ya? Nama saya ya Umar bin Khattab yang Ibu bilang tadi. Waduh. Kita kalau jadi ibu itu kesedek kali pas makan ya. Tapi itulah Umar bin Khattab. Ia tidak anti kritik. Kritik itu vitamin buat dia. Enggak yang kritik langsung dipenjara, dihilangin, dipergiin kemana. Enggak begitu. Itulah luar biasa Umar bin Khattab. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sahabat Khulafaur Rasyidin, sahabat utama baginda Nabi yang menikahi Fatimah, yang punya kecerdasan ilmu yang luar biasa, dan Utsman bin Affan yang dermawan, yang kaya, yang sahabat utama baginda Nabi yang membebaskan budak yang bernama Bilal bin Rabah yang jadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Inilah Khulafaur Rasyidin dan kisah Nabi Muhammad Nabi sahabat yang begitu luar biasa, yang seharusnya kita menjadi orang yang pribadi sukses bahagia dan menjadi orang-orang yang soleh, bukan yang salah. Salah dan soleh itu berbeda. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Klik. Mana ini?
Nah, seperti apa contoh anak yang tidak soleh? Bisa jadi seperti dalam contoh video berikut ini. Bisakah dia? Lagi loading mungkin. Oke, nge-lag mungkin ya. Kita lanjut. Sama nih juga. Hmm. Bisa nggak nih? Nah, inilah contoh anak yang soleh. Kita lihat video berikut ini. Panggil oma, panggil nenek.
Ya, luar biasa ciri-ciri yang menyesuaikan doa dan ikhtiar. Dan kalau nggak dibuat, kita akan lupa. Kita mimpi kita ditempel di dekat rumah di kamar kita supaya mimpi itu adalah sumber motivasi, dan motivasi itu seperti iman, naik turun, boleh naik, boleh turun, tapi naik harus lebih baik dari turunnya. Mana nih? Klik, 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 klik. Inilah contoh anak-anak soleh yang luar biasa, Nabi Ismail, yang dirindu-rindukan, dinanti-nantikan begitu lama oleh Nabi Ibrahim untuk memiliki seorang anak yang baik, lucu, ganteng, tiba-tiba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. 7 hari impinya seperti itu, ditanyakan kepada Nabi Ismail, ya Ismail, nah ayah diperintahkan untuk menyembelih kamu dari Allah 7 hari terakhir ini. Apa jawaban kamu, nak? Tanggapan kamu, nak? Laksanakan perintahnya, ya Allah. Tajamkan goloknya, tajamkan pedangnya, biar saya tidak merasakan rasa sakit. Jika memang itu benar perintah dari Allah. Allah. Luar biasa. Mas Bisri, halo? Ayah ibu masih ada, Mas Bisri? Masih ada, Kak. Kalau tiba-tiba nanti kamu tinggal bareng ayah nggak? Tinggal sama, iya. Kalau nanti Mas Bisri ketemu ayahnya Mas Bisri, ayahnya mengucapkan hal yang sama, nah, ayah dapat mimpi dari Allah, diperintahkan untuk menyembelih kamu. Ayah udah mimpi 7 hari, sama mimpinya. Gimana tanggapan kamu, nak? Gimana jawaban Mas Bisri kira-kira? Ah, Bapak yang benar nih, Pak. Bapak udah minum obatnya belum, Pak? Bapak kayaknya anget nih, Pak. Gitu. Atau langsung iyakan apa kayak Pak Ismail? Nabi Ismail. Bingung jawabnya Mas Bisri kayaknya ya. Kalau Triasi gimana Triasi? Tinggal sama ayah ibu? Alhamdulillah ya. Gimana Triasi kalau dapat kalimat yang sama dari ayahnya? Nah, ayah dapat mimpi diperintahkan untuk menyembelih kamu. Udah 7 hari mimpinya sama. Gimana tanggapan kamu, nak? Aduh. Pak, Bapak sehat? Pasti kita nggak bakal menyangka hal itu ya. Itu luar biasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Salman Al-Farisi yang dia gendong ibunya untuk umroh. Inilah contoh-contoh anak-anak yang soleh. Kelewatan. Surga itu indah, luas. Lebih luas dari Palembang, lebih luas dari Pangkal Pinang. Surga itu memang punya 8 pintu, dan salah satu pintunya adalah pintu surga Ar-Royan nanti. Ya, tidak melaluinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Padahal kita tidak hanya ketemu di pintu Zoom meeting, tapi kita betul di pintu surga Ar-Royan nanti. Kenapa kita harus menjadi pribadi yang sukses dan bahagia? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena di luar sana banyak yang jauh dari kata sukses, jauh dari kata bahagia, jauh dari Islam, jauh dari kata Allah, jauh dari Al-Quran. Makanya harus kita menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Di luar sana, banyak yang jauh dari kata sukses, jauh kata bahagia, jauh dari Islam, jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari keteladanan Nabi. Seperti dalam video berikut ini. Kasihku, aku masih di sini. Di negeri berjuta impian. Negeri surga aman. Negeri yang manis.
Kondisi di saat ini banyak yang seperti itu, maka kita harus berubah menjadi orang yang lebih baik. Berubah jadi orang yang lebih benar. Menjadi orang yang sukses dan bahagia. Mempunyai Islam, mempunyai pegangan Al-Quran, dan mempunyai pegangan hadis. Lalu bagaimana kondisi pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita, siswa-siswi kita, sahabat-sahabat kita, banyak yang terjerat negatif, hal-hal negatif seperti dalam video berikut ini. Kenali diriku, kenali Tuhannya. Siapa sih diriku, siapa sih Tuhanku?